Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Riani dengan NIM 20202022100. Saya dari kelas P3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi kelompok 1 tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan, penerapan dan penilaian sistem-sistem, teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat, yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Perkembangan teknologi pendidikan di era globalisasi. Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya yang sangat penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa ini. Guru dituntut menjadi pendidik yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan itu, tentu saja melalui usaha-usaha nyata yang bisa diterapkan dalam mendidik peserta didiknya. Artinya, teknologi pendidikan semakin berkembang dan menyesuaikan dengan era globalisasi sekarang. Proses belajar mengajar melibatkan teknologi modern seperti pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Teknologi pendidikan dan peningkatan profesi guru. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan. Akan tetapi, teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono atau asal-asal saja, tanpa dasar yang kokoh ataupun menurut selera masing-masing. Materi kelompok 2 tentang ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi yang pertama, materi. Materi yang diajarkan haruslah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua, media pembelajaran termasuk sarana dan prasarana. Yang ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Yang keempat, seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada. Yang kelima, setiap guru memiliki metode atau cara dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa. Yang keenam, pola pembinaan terpadu. Yang ketujuh, dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan kepada siswanya. Manfaat media pembelajaran bagi siswa. Bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus dapat meningkatkan perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Materi kelompok 3 tentang konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Konsep media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, gambar, foto, grafik, televisi, dan komputer. Fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia,
buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, media yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan materi pelajaran. Yang kedua, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dari setiap media pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Yang keempat, pemilihan media haruslah mempertimbangkan biaya pengadaan. Yang kelima, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Materi kelompok 4 tentang teknologi sebagai sebuah pendidikan dalam problem pendidikan. Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam merancang, mengembangkan, mengelola, menilai, dan meneliti proses, sumber, dan sistem belajar pada manusia. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah sebagai suatu studi yang terus dikembangkan agar menghasilkan peningkatan kinerja pembelajaran yang lebih baik dan dapat memudahkan peserta didik maupun pendidik. Klasifikasi problem pendidikan. Ada beberapa klasifikasi problem pendidikan, yaitu yang pertama, masalah fundamental, yang kedua, masalah anggaran pendidikan, yang ketiga, masalah kompetensi guru, yang keempat, masalah sarana dan prasarana, yang kelima, pengelolaan dan efisiensi. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Yang pertama, solusi masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, solusi masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Yang ketiga, perbaikan manajemen pendidikan. Aplikasi atau penerapan teknologi dalam pembelajaran dalam upaya pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran dengan cara yang pertama, memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen psikologi, rekayasa, dan lain secara bersistem. Yang kedua, memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. Yang keempat, pengintegrasian konsep, prinsip, dan prosedur dalam sistem pendidikan. Yang kelima, pengembangan sistem pembelajaran yang inovatif. Yang keenam, penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi dalam proses belajar dan pembelajaran. Materi kelompok 5 tentang teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi, atau perangkat dan sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Pengaruh teknologi komunikasi dalam pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat seiring berjalannya waktu membawa dampak besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Di bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi berperan terutama dalam penyelesaian berbagai masalah pendidikan dan juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk komputer. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Dampak positif paling menonjol dari teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan Indonesia terlihat dari penggunaan berbagai jenis teknologi dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tatap muka berevolusi menjadi pembelajaran secara daring atau online. Belum lagi sumber belajar dan media pembelajaran yang berkembang menjadi berbasis ilmu teknologi. Manfaat teknologi dan komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, menambah informasi. Manfaat pertama penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update. Secara para siswa bisa menggunakan dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh. Yang kelima, meningkatkan minat belajar.
Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Materi kelompok 6 tentang media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa. Alat bantu itu disebut dengan media pendidikan. Sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. Dari hasil penelitian telah menunjukkan bahwa media telah menunjukkan keunggulannya, membantu pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran serta lebih cepat dan lebih mudah ditangkap oleh siswa. Hal ini dikarenakan pembelajaran dengan menggunakan media akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga bisa menumbuhkan minatnya terhadap pelajaran tersebut. Dan juga pengajar bisa menggunakan berbagai metode, tidak semata-mata komunikasi melalui kata-kata saja, serta siswa bisa lebih melakukan aktivitas seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Manfaat dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Materi kelompok 7 tentang kriteria penggunaan media pendidikan. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta-merta menggunakannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pelajaran. Yang kedua, memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang telah berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Pola penggunaan media pembelajaran. Secara umum, pola penggunaan media pembelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pola penggunaan di dalam kelas dan pola penggunaan di luar kelas. Pola penggunaan di dalam kelas atau pembelajaran tatap muka, media pembelajaran digunakan untuk menunjang penyajian materi pembelajaran, sehingga lebih mudah dipahami peserta didik yang pada akhirnya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pola penggunaan media pembelajaran di luar kelas, media pada umumnya digunakan untuk belajar mandiri atau belajar jarak jauh. Media yang digunakan antara lain modul, kaset, CD, VCD, dan internet. Pentingnya pemilihan media yakni sebagai berikut. Yang pertama, perhatian siswa terhadap pengajar sudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan guru. Yang kedua, bahan pengajaran siswa yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Yang ketiga, guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penunturan kata akibat kelelahan dalam mengajar. Yang keempat, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Yang kelima, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses pelajarannya. Yang keenam, sumber belajar bagi siswa sehingga banyak membantu siswa dalam menyelesaikan tugas dan belajar. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.